warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KKN PPM 3 Unit 1. Kami di sini akan melakukan mini talk show tentang meteorologi bersama saya Nabila Arafia sebagai pembawa acara. Bersama 3 narasumber, yang pertama adalah William, yang kedua Islah, dan terakhir Mama Rafli. Oke, pertama dari Bang William, perkenalkan dulu nama dan asalnya. Oke, perkenalkan nama saya William, asal saya dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya sebagai taruna jurusan meteorologi di STMKG. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Islah Alpasya, asal dari Lubuk Pakam, taruna meteorologi udah tingkat 3. Selanjutnya, halo, nama saya Muhammad Rafli. Saya taruna jurusan meteorologi angkatan 2017. Asal saya dari Medan. Oke, nah ini kita kan semua dari taruna meteorologi nih, jurusan meteorologi. Nah, menurut kalian nih meteorologi itu kayak mana sih? Ya, kalau dari saya, meteorologi itu cerita tentang cuaca umumnya. Jadi tentang cuaca, proses terbentuknya cuaca, gimana hari itu bisa cerah, bisa hujan. Nah, itu dipelajari di meteorologi. Dan juga kejadian-kejadian di luar itu seperti angin puting beliung, kemudian ada badai, siklon tropis. Nah, itu juga dipelajari dalam ilmu meteorologi gitu. Kalau dari saya sih kurang lebih sama. Jadi meteorologi itu ya secara umum tentang cuaca lah, baik proses pembentukannya, fenomena-fenomenanya, ya seperti itu kurang lebih. Mau ditambahkan? Kalau dari saya sendiri ya, melihat meteo itu sebetulnya asik. Memang awalnya saya dulu itu melihat meteo itu biasa-biasa saja. Kita hanya melihat awan, cuaca paling antara hujan atau tidak. Tapi ketika kita melihat proses dinamika tadi suatu atmosfer, bagaimana awan itu bisa terbentuk, badai bisa terbentuk, itu asik. Karena prosesnya itu asik untuk dibahas. Nah, kalau misalnya ini kan kita umum nih, misalnya jumpa masyarakat di tengah jalan, bentar lagi hujan apa enggak? Nah, kalian nanggapinya kayak mana? Ya, namanya masyarakat awam ya. Kita harus memaklumi kondisi begitu. Nah, untuk itu kita perlu jelaskan juga, mengedukasi masyarakat yang seperti itu. Kita memberitahu seperti ini. Untuk cuaca, kalau untuk sekedar dilihat saja, itu belum tentu kita bisa mengatakan nanti jam sekian hujan. Itu nggak bisa. Perlu kita referensi data cuaca sebelumnya. Kita lihat bagaimana pergerakan angin, bagaimana suhu udaranya, kelembapan udaranya. Itu yang kita jelaskan ke masyarakat. Jadi masyarakat itu bukan hanya nengok, oh cerah, jam segini, bisa jadi nanti hujan. Nggak bisa, kita edukasikan dengan, oh ini sekarang pergerakan anginnya bagaimana, kondisi udaranya lembab atau kering gitu. Yang itu kita bisa kasih untuk potensi hujan atau tidak begitu. Kita edukasi ke masyarakat demikian. Oke. Jadi kalau gitu kalian percaya nggak sih sama pawang hujan? Mungkin Faisal. Kalau dari saya sendiri ya, tentang selama saya belajar meteorologi, kayaknya tentang pawang hujan itu bisa bisa benar atau enggak gitu kan tergantung masyarakat kepercayaannya. Tapi kalau dari saya sendiri pribadi, saya nggak percaya gitu, karena setelah saya belajar itu selama ini di meteorologi, ternyata nggak semudah itu memprediksi hujan aja, nggak semudah itu, apalagi dengan suka hati memanggil atau menghentikan hujan gitu. Sampai saat ini juga untuk hujan buatan itu juga nggak mudah, karena meskipun sudah dilakukan tapi belum tentu akan terjadi hujan atau tidak, seperti itu. Jadi kalau menurut pandangan saya, untuk pawang hujan sendiri itu kalau dari saya pribadi, saya nggak percaya seperti itu. Jadi kalau misalnya saya mau ada acara nih, manggil pawang hujan, buang-buang duit lah ya. Ya itu kembali ke masyarakatnya sendiri kan, itu kan dia yang mengeluarkan uang gitu. Tapi kalau dari saya sendiri ya pribadi ya, kalau saya nggak percaya gitu. Kalau kami nih sebagai masyarakat umum, kalau misalnya mau buat acara, ada nggak sih tips yang dibagikan supaya kami tahu kayaknya hari ini nggak hujan nih? Kalau untuk memprediksi cari hari yang nggak hujan itu, yang pertama ya dilihat dari musimnya kan. Kalau di Indonesia ini cuma ada 2 musim, kalau nggak kemarau ya hujan gitu. Jadi kalau memang nggak pengen hujan ya diusahain pestanya itu tanggalnya di musim yang nggak hujan, seperti itu. Nah, kalau musim-musim yang nggak hujan nih di Indonesia, misalnya kita lagi di Medan nih, musim-musim nggak hujannya itu kapan-kapan aja? Itu di sekitaran dari mulai April sampai Oktober gitu. Nah, selanjutnya nih, kan ada kalau misalnya hujan tapi panas, kata mama dulu, jangan main hujan, kalau panas-panas nanti sakit. Tuh, gimana kalau menurut pendapat? Ya, itu sama seperti hal tentang hujan tadi. Itu menurut saya hanya keyakinan orang ya. Terkadang mungkin
karena kebetulan mungkin seseorang imunnya sedang lemah, dia keluar pada saat kejadian hujan panas itu, makanya dia sakit atau pusing. Tapi kalau menurut saya sih secara ilmiahnya, secara simple yang mulai dijelaskan itu karena kan perbedaan suhu yang berbeda gitu loh. Kan dari dingin jadi panas, jadi orang mungkin mudah saja pusing terkena fenomena itu. Oke. Nah, itu kan tadi tentang hujan nih. Nah, sekarang itu lagi tentang virus corona kan. Kita tuh lagi virus corona yang pandemik, yang heboh, nggak boleh kemana-mana, dan virus ini berbahaya, terus menyebarnya sangat cepat gitu. Nah, BMKG menyarankan kita untuk berjemur. Nah, coba jelaskan dong gimana caranya si virus itu bisa pergi nih dari kita dengan hanya berjemur. Ya, kalau dari BMKG sebenarnya menyatakan kalau untuk kondisi wilayah Indonesia itu yang tropis dalam artian mendapat sinar matahari sepanjang tahun, untuk perkembangan virus dalam kondisi cuaca seperti ini itu tidak terlalu signifikan seperti yang di daerah Cina sana. Nah, untuk kondisi berjemur itu sebenarnya bukan untuk mematikan virus itu sebenarnya, tapi untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita begitu. Jadi dengan kita berjemur, untuk waktu berjemurnya disarankan dari BMKG itu sekitar jam 8 sampai jam 9. Itu waktu berjemur. Tapi lamanya berjemur itu cukup 5 sampai 10 menit saja. Enggak usah lama-lama ini gitu. Jadi cukup mengaktifkan kayak sel-sel daya tahan tubuh kita, sel-sel imunitas kita dari matahari itu, dari panas matahari itu. Jadi kalau sudah kita punya daya tahan tubuhnya kuat, nah insya Allah mudah-mudahan virusnya itu kita bisa kebal gitu terhadap virusnya gitu. Jadi bukan mematikan virus itu, tapi meningkatkan daya tubuh kita untuk melawan virus itu gitu. Kalau dari saya sendiri sih tentang tanggapan berjemur itu ya, seperti yang dibilang William tadi, itu dianya itu hanya meningkatkan daya tahan tubuh kita, imunitas kita, biar supaya nggak terserang virus itu gitu. Jadi konsepnya tuh kayak sinar matahari ini kan ada sinar ultravioletnya. Nah, jadi sinar ultraviolet itu terbagi dari yang A, B, sama C. Kalau untuk di stratosfer sendiri itu dia sinar UV itu nanti kalau lewat situ tuh tersaring gitu, nggak semuanya masuk. Jadi yang masuk sampai ke permukaan bumi itu, yang sampai ke kita tuh cuma yang A dan yang B gitu. Tapi yang B juga dia nggak semuanya gitu. Jadi kalau lama-lama juga bisa membakar kulit gitu. Jadi untuk berjemur tuh durasinya kalau bisa jangan terlalu lama. Nah, selanjutnya nih kita mau tanya-tanya tentang apa sih pentingnya meteorologi di kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita tahu lebih banyak, tahu lebih mendalam, terus lebih paham dengan meteorologi dan gimana cuaca, apa sih pengaruhnya untuk kita, dampaknya gitu. Kalau dalam kehidupan ya, contohnya kayak sehari-hari itu misalnya kita bisa tahu gitu, kayak ini awannya udah mulai menghitam nih, jadi kan kita tahu nih, oh ini bakal nanti ada hujan gitu kan, udah mulai petir-petir mendung. Jadi kita bisa nyiapin kayak misalnya yang pekerjaannya berhubungan dengan menjemur sesuatu, kayak menjemur padi ataupun petani garam gitu kan, bisa siap-siap untuk menyingkirkan alat ini padinya atau garamnya itu. Terus juga kalau misalnya kayak yang ditanya tadi untuk penentuan tanggal mau mengadakan acara gitu kan, kalau misalnya kita pengen nggak ada hujan, ya udah dilihat aja ramalan cuaca gitu, dan diadakan jangan di musim-musim saat musim hujan, seperti itu kalau dalam kehidupan. Ya, menurut saya pentingnya meteorologi dalam sehari-hari itu sebetulnya sangat penting. Banyak faktor yang bidang yang lain membutuhkan meteorologi, seperti penerbangan, pelayaran, seperti di pertanian juga. Namun ya kita tahu sendiri masyarakat Indonesia, di mana Indonesia sendiri ini hanya memiliki dua musim, yaitu hujan atau panas. Jadi ya keadaan Indonesia itu ya masyarakatnya tahu kalau ini hujan, ya hujan, kalau enggak ya tidak. Nah, tidak seperti di luar negeri. Masyarakatnya selain pendidikan tadi, faktor penerbangan, pelayaran dan lain-lain, mereka dalam kehidupan sehari-hari juga membutuhkan namanya informasi meteorologi. Karena mereka memiliki 4 musim, jadi mereka perlu tahu kapan akan terjadi badai atau salju akan turun dan lain-lainnya. Ya, jadi itu yang sudah dijelaskan dari rekan Nafri dan juga Islam. Ya, meteorologi itu memang penting ya untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk beraktivitas lah. Misal kita menggunakan kendaraan motor. Pada saat misalnya musim hujan gitu, kita kendala nggak bawa mantel misalnya pada saat berkendara sama motor, itu kan menghambat kegiatan kita kalau kita nggak melihat atau mengetahui informasi cuaca pada hari itu gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kita kan seperti tertunda begitu. Jadi ya memang betul
informasi BMKG tentang cuaca itu penting gitu. Harus kita ketahui lah. Setidaknya tahunya nggak usah sampai mendalam, tapi tahu secara umum aja gitu. Secara umum gitu Iya. ya. Nah, BMKG ini kan nggak cuma tentang cuaca nih. Kalau ada gempa juga kan. Nah, Iya. kalau masyarakat nih tiba-tiba di grup WA nih biasanya sering kan di grup WA. Entar lagi di sini gempa. Itu tadi ada dentuman hebat, berarti ada gempa. Ini menurut kalian nih gimana nih? Ya, itu masyarakat awam ya sekali Tentang lagi. hoax-hoax yang Tentang beredar masyarakat gitu. awam ini yang belum paham tentang gimana sih proses terjadinya gempa gitu ya, perlu kita edukasi kembali. Nah, disitulah peran media juga kita harus kuatkan, bahwasanya ilmu-ilmu tentang gempa itu kita sampaikan gitu. Jadi kalau kita tahu begitu ada informasi yang belum terjadi tapi sudah disampaikan seperti gempa tadi, disitulah kita peran kami gitulah ya kan, yang tahu akan itu langsung terjun gitu ke media sosial untuk menginformasikan bahwasanya informasi itu hoax gitu, atau dikasih lagi lah ilmu-ilmu tentang bagaimana sih terjadinya gempa itu begitu. Situ media sosial berperan penting sih, media komunikasi, media publik lah gitu. Karena gempa itu sampai sekarang belum bisa diprediksi gitu. Nah, itu yang harus kita tekankan ke masyarakat. Gempa itu belum bisa diprediksi. Bahkan negara Jepang yang begitu maju saja sampai sekarang belum bisa memprediksi nanti akan gempa atau tidak gitu. Jadi masyarakat tuh harus ditekankan di situ. Jadi tidak mudah percaya akan isu-isu akan adanya gempa ke depannya begitu. Itulah peran kita semua. Tapi kan kebanyakan masyarakat sekarang ini kalau nengok informasi itu mudah percaya gitu, nggak Ya. cari kebenarannya gitu kan. Jadi mudah termakan hoax, kayak dibilang nanti di sini pukul sekian ada gempa gitu kan. Wah, itu siapa yang buat? Sementara gempa aja nggak bisa diprediksi gitu Ya. kan. Tapi kadang kan masyarakat yang awam ini mereka mudah percaya gitu kan. Apalagi kalau misalnya beritanya itu dari media yang udah ternama gitu kan. Nah, jadi untuk media-media juga jangan sampai menyebarkan berita yang salah yang membuat panikan pada masyarakat lah gitu kan. Nah, supaya kita nggak termakan hoax nih dan mendapatkan info yang kredibel dari BMKG, gimana nih caranya? Nah, itu dia. BMKG sendiri sudah menyediakan sarana untuk menyebarkan informasi. Nah, jadi teman-teman sekalian bisa mendownload aplikasi untuk di Android dan iPhone, itu ada namanya Info BMKG. Untuk sosial media sendiri ada Instagram dan Twitter, bisa dicari sendiri. Kemudian untuk websitenya bisa dibuka sendiri dengan alamat www.bmkg.go.id. Nah, itu dia kan, sudah tahu jangan kemakan hoax lagi ya, apalagi di grup WA. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, sekian mini talk show dari kami, KKN PPM 3 Unit 1. Saya Nabila Arafia dan bersama 3 rekan saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adios.